Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Saya percaya pagi ini Tuhan mau melawat kita, Tuhan mau memulihkan dan menyembuhkan kita. Ya, mari datang dengan segenap hati kita untuk mencari Tuhan, mendekat kepada Dia. Dan saya percaya orang yang mendekat kepada Tuhan akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Mari datang pada Tuhan, kita siapkan hati untuk masuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan menyembuhkan kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan menyembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sama katakan, Kau Tuhan sembuhkanku. Oh. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur Tuhan, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Mari kita angkat suara kita lebih tinggi lagi. Segala
segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia, mari angkat sembahmu. Hinaya Ramayaso, Hinana Ramayase, Hinamaya Rabala Ramayasanara, Hinaya Ramala Rabakaramayaso. Segala pujian kami, syukur hanya bagimu Tuhan. Kau yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Hanya Kau Tuhan yang layak terima segalanya dari kami Tuhan. Hinaya Ramaya Ramala Rabayaso, Hinaya Ramaya Ramayase, Hinaya Ramayase, Hinaya Ramayase. Sekalipun daging kami habis lenyap Tuhan, Engkau Allah tetap selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, yes, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan bagian kami Tuhan, dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan bagian kami Tuhan, dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya.
Haleluya. Mari buka hati kita pagi ini. Seberapapun hidup kita hari ini, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, yang terpenting kita enggak menjauh dari Tuhan. Dia tetap Allah, gunung batu kita. Dia tempat perlindungan. Dia Allah yang mau menyembuhkan dan menolong kita pagi ini. Mari buka hati kita, siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saya percaya setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhan, dari firman-Nya yang hidup, ketika kita benar-benar bisa menangkapnya, maka kalau dia berkata engkau sembuh, pagi ini juga akan terima kesembuhan itu. Terima kasih ya Tuhan, pakai kami, pakai pemberitaan firman-Mu pagi ini, kata-kata sederhana tapi biarkan membuka hati setiap umat-Mu di mana mereka berada. Bukan orang-orang yang jauh dari Engkau hari ini dibawa kembali mendekat kepadamu. Terima kasih ya Bapak, kami ucap syukur dan Kau memberkati, mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan. Sekali lagi keterbatasan hamba biar menjadi tempat di mana Roh Kudus akan bekerja maksimal melalui setiap kami ya Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, saya yakin kita tetap bersyukur ya, apapun kondisi kita hari-hari ini, apapun musimnya, yang terpenting adalah kita tetap gak jauh dari Tuhan, kita tetap jadi orang yang bisa menyembah Tuhan. Bahkan orang yang belum mengenal Tuhan pagi ini, saya berkata waktu engkau dengar firman ini, biarkan engkau dibawa datang dan mengenal Tuhan secara pribadi. Selalu ada kebaikan yang Tuhan mau nyatakan di setiap pergumulan apapun yang sedang kita alami. Nah pagi ini tema firman saya adalah sembuhkan aku Tuhan maka aku sembuh. Ya saya tergerak untuk menyampaikan ini tentang kesembuhan, tapi kesembuhan itu bukan bicara area tentang fisik aja. Karena kesembuhan itu bisa bicara tentang hal rohani, yang jiwani juga tentang tubuh gitu ya, jasmani kita. Kita buka firman dulu yuk di dalam Yeremia 17 ayat 14. Yeremia 17 ayat 14 berbunyi seperti ini. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Ini seruan daripada mungkin Yeremia mewakili umat Tuhan pada waktu itu Israel. Yang kondisi mereka memang sedang jatuh dalam dosa, jauh dari Tuhan. Dan mengalami berbagai macam yang namanya kehancuran hidup ya. Dan di sini Yeremia berseru mewakili umat Tuhan, seluruh Israel untuk datang dan berkata, sembuhkan aku ya Tuhan maka akan sembuh, selamatkan aku maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Nah saya yakin mungkin ini juga seruan kita hari-hari ini, banyak kita mungkin mengalami yang namanya sakit. Saya tadi bilang ini juga Israel enggak semuanya mengalami sakit secara tubuh, saya yakin sih mereka mengalami yang namanya kerohanian yang sakit. Mereka mengalami yang namanya jiwa yang terpuruk mungkin. Jiwa yang benar-benar hancur dan juga tentunya kondisi tubuh mereka juga mengalami berbagai macam yang namanya sakit penyakit dan berbagai macam kelemahan. Nah saya tahu bahwa semua itu berhubungan tapi tidak selalu penyakit yang kita alami itu karena kita jauh dari Tuhan atau karena kita mengalami yang namanya luka di batin kita. Tapi sebagian besar mungkin bisa seperti itu. Nah dari pihak kita berseru kepada Tuhan seperti hari ini. Saya yakin mewakili seluruh umat Tuhan. Saya pun tadi malam bersyafaat, Tuhan sembuhkan kami ya Tuhan. Umat-umat pilihan-Mu. Bahkan orang yang belum percaya Engkau juga aku minta Engkau menyembuhkan. Karena saya tahu bahwa dari pihak Tuhan Dia ingin menyembuhkan kita. Kita baca Yeremia 30 ayat 6 yuk. Ini dari pihak Tuhan, ya. Sesungguhnya aku Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Ini janji Tuhan. Dia memberikan kita kesehatan, hidup yang sehat, ya, dan kesembuhan dan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah. Ini perjanjian lama. Perjanjian baru Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku Tuhan
datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Jadi di Yeremia 3:26 juga disebutkan dia akan memberikan kita kesehatan, kesembuhan dan kehidupan yang berkelimpahan, kesejahteraan berkelimpahan. Artinya gini, kata di Yohanes 10 ayat 10 itu tentang hidup yang berkelimpahan. Dulu saya ngomong tentang Tuhan ingin kita itu pulih secara maksimal. Jadi ada orang yang dia sehat di luar, fisiknya nggak apa-apa, tapi di dalamnya hancur, jiwanya terluka. Bahkan rohnya juga jauh dari Tuhan, artinya dia nggak punya yang namanya hidupnya itu mungkin ngalami yang namanya sepertinya jauh dan nggak bisa mendekat kepada Tuhan karena dosa memisahkan dia dari Tuhan. Nah, tapi ada orang juga yang mungkin dia rohnya kuat, dia secara hubungan dengan Tuhan kuat, lalu jiwanya sehat tapi ngalami sakit. Ya saya yakin tubuh sementara ini gak apa-apa, pasti akan ada obatnya dan bisa disembuhkan. Yang lebih parah kalau bagian dalam kita yang tidak terlihat ini ngalami yang namanya kehancuran, yang namanya mengalami sakit. Nah saya pagi ini mau ngomong tentang pencuri datang ingin membunuh, dia ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Dia akan mencuri semua hal-hal yang baik dari Tuhan. Dia mau mencuri, dia mau membunuh, merusak setiap bagian hidup kita. Dia mau rusak bagian rohani kita, dia mau rusak bagian jiwa kita. Dia mau rusak bagian tubuh kita. Tapi Tuhan datang, dia mau buat tiga-tiga ini utuh. Berkelimpahan itu artinya kita hidup maksimal. Buat apa kita, sekalipun kita misalnya hidup sehat tapi kita ternyata gak bisa melayani karena jiwanya sakit. Kita terluka, kita orang yang pahit. Jadi selalu keluar perkataan-perkataan yang negatif, mungkin kerak tentang semua hal yang jahat bahkan. Kita nggak bisa jadi berkat kan. Nah, jadi saya yakin bahwa Tuhan mau kita mengalami hidup yang dipulihkan berkelimpahan itu adalah rohani kita sehat, jiwa kita sehat, dan yang namanya tubuh kita itu otomatis mengikuti, saya yakin. Jadi ini kesembuhan yang mau Tuhan berikan pada kita, tidak melulu bagian fisik. Buat saya fisik adalah tubuh jasmani kita adalah sementara, tapi bagian dua yang di dalam ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah saya sendiri punya pengalaman di masa-masa lalu ketika saya belum menjadi seorang yang mengerti tentang prinsip seperti ini. Saya pernah mengalami ada satu masa hidup saya itu benar-benar saya mengalami pencuri itu masuk dalam kehidupan saya. Karena saya nggak menjaga pintu utama daripada hidup saya ini hati, jiwa saya ini benar-benar itu ngalami yang namanya terbuka untuk kuasa kegelapan bekerja. Saya terluka, saya pahit, saya mengalami yang namanya menjadi orang yang sangat suka secara emosi itu gampang sekali menjadi orang yang marah, gampang putus asa, gampang menjadi orang yang curiga kepada orang dan berbagai macam hal yang negatif itu adalah hidup saya. Dan ketika itu saya rentan dengan yang namanya sakit penyakit. Jadi selama itu hidup saya itu juga mengalami yang namanya gak pernah mengalami kesehatan. Terus sakit penyakit itu bergantian silih berganti datang menyerang hidup saya. Karena memang ininya terbuka di bagian jiwanya tadi pencuri masuk. Karena saya membuka pintu untuk pencuri itu datang. Dan mengambil hal-hal yang baik yang Tuhan mau sediakan bagi saya. Dan saya nggak mengerti waktu itu saya membiarkan jiwa saya mengalami orang yang benar-benar secara emosi. Bahkan roh saya secara kerohanian saya nggak bisa datang mendekat kepada Tuhan. Itu sudah bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah 3 bagian ini benar-benar dirusak oleh musuh pada waktu itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat rindu menyembuhkan kita. Tadi 2 ayat di dalam Yeremia 33 ayat 6 sama dengan Yohanes 4:10 itu menyatakan bagaimana Tuhan itu mendatangkan kesembuhan, kesehatan pada kita. Kata tentang kesembuhan yang berkelimpahan, hidup yang berkelimpahan itu di dalamnya bukan tentang harta benda. Ada banyak orang secara harta mungkin dia punya begitu banyak. Tapi sakit-sakitan, harus cuci darah lah, harus terus ada di rumah sakit. Ya buat apa gitu. Bagi saya hidup saya hari-hari ini benar-benar mengalami yang berkelimpahan karena saya mengalami yang namanya kesehatan dengan stamina supernatural. Beberapa tahun terakhir ketika saya mengerti prinsip bagaimana menjaga kehidupan jiwa saya.
hati saya dan kehidupan rohani saya jaga. Dengan demikian saya punya sebuah kekuatan untuk menghandle setiap hal-hal yang masuk. Mungkin juga setan menunggangi sakit penyakit dan berbagai macam yang ada di muka bumi ini. Nah, bagi yang rentan ketika dia tidak menjaga yang bagian dalam, maka saya yakin pintu yang bagian luar di dalam tubuh kita itu kan mudah sekali diserang. Ya, saya nggak bilang ini semua melulu serangan sakit dari bagian, tapi ada bagian-bagian di mana memang itu kuasa kegelapan bekerja seperti itu. Nah, saya mau katakan proses bagaimana caranya Tuhan menyembuhkan kita. Ada kalanya proses itu adalah instan, supernatural. Kita baca yuk firman di dalam ini cerita di dalam Matius 8 ayat 1 dan 3. Ini sama dengan Lukas 5 ayat 12-13. Seorang yang kusta datang pada Tuhan ya. Matius 8 ayat 1 dan 3 saya bacakan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lukas 5 ini hampir sama ya, ini sama tapi berbeda. Matius dan Lukas menuliskan dengan yang berbeda. Lukas 5, 12-13. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota, di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah dia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan datang dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang dan berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Ada yang namanya kesembuhan instan, di mana ketika Yesus bertindak, ketika orang itu datang dan ketika dia punya iman, maka Tuhan itu seketika menyembuhkan. Ini kita lihat seketika loh orang kusta ini disembuhkan. Nah, ada proses yang namanya kesembuhan instan, tapi ada proses kesembuhan yang itu gak langsung terjadi. Tapi bukan berarti gak sembuh. Itu ada masa penantian di mana itu yang saya bilang proses di mana Tuhan ingin membereskan sesuatu dalam hidup kita. Contohnya kalau kita bilang kesembuhan yang tidak instan adalah ketika di Yohanes, di mana ketika Lazarus dikabarkan itu kan sakit. Ya, dan waktu Marta datang, kabarnya kepada Yesus itu sengaja tunda untuk tidak datang terlebih dahulu. Nah, sampai ke kota di mana Lazarus berada, di situ ketika dia udah mati dikatakan. Nah, itu kan prosesnya nggak langsung terjadi kesembuhan, bahkan jadi kebangkitan. Tapi ada prosesnya juga yang Tuhan kerjakan di sana untuk melihat mujizat. Saya yakin mujizat Tuhan hari masih sedang Tuhan kerjakan buat kita. Tapi ada yang instan, ada yang dalam proses. Nah, pada waktu proses untuk kita mengalami kesembuhan ini, itulah waktu di mana Tuhan sedang mengadakan pemberesan dalam hidup kita. Iya. Nah, pemberesan saya mau katakan sebenarnya dari pihak kita untuk terima kesembuhan itu sebenarnya seperti tadi orang kusta, datang aja. Datang lalu percaya kepada Tuhan lalu terima kesembuhan kan. Tapi dari kata datang itu kan ada prosesnya kan. Di sini dikatakan di dalam Lukas itu dia tersungkur menyembah Tuhan. Nah, kadang-kadang saya pelajari ketika orang itu nggak langsung disembuhkan, saya jarang sekali berdoa buat orangnya. Saya orang sakit kanker atau orang sakit apapun, saya nggak langsung mendoakan. Ini bagi plan Tuhan yang mendoakan orang-orang yang mungkin sakit juga, mungkin keluarga atau jemaat yang Anda layani, siapapun yang kita layani. Jangan langsung menyentuh ke bagian sakitnya. Saya biasanya selalu bagian tentang kondisi hati orang, jiwa orang gitu ya. Keadaan hati orang, apakah orang ini sedang putus asa, sedang dalam keadaan marah. Nah, itu diselesaikan, selalu bagian itu. Kadang saya minta untuk orang itu pemberesan dulu. Mungkin ada orang yang perlu dia mengampuni, mungkin dia mengalami yang namanya luka, disakiti gitu ya. Atau mungkin karena dia juga menyakiti orang, dia perlu minta ampun sama orang, minta maaf sama orang. Jadi ada sesuatu yang dibereskan terlebih dahulu. Atau mungkin ada dosa yang tersembunyi, yang harus dia selesaikan. Dan dia datang mendekat kepada Tuhan kan. Dia mengakui bahwa aku jatuh dalam dosa di bagian ini. Aku minta ampun Tuhan. Jadi jangan buru-buru menyentuh bagian sakit tubuhnya. Itu sebenarnya adalah perkara yang saya yakin kalau dalam sembuh, di luar itu bisa mengikutinya loh. Karena saya punya pengalaman mendoakan begitu banyak orang. Yang saya lihat begitu dia sembuh di bagian jiwa, maka yang bagian rohnya sembuh, bagian tubuh fisiknya itu mengikuti.
Berkali-kali diobati dan lama di rumah sakit gak terjadi apa-apa. Ketika kami mendoakan gitu ya, terjadi rekonsiliasi, saling mengampuni, kepahitan dipulihkan, lalu ada pengampunan gitu ya. Kita bawa dia berdamai dengan Tuhan. Saya udah tahu hitungan beberapa waktu tiba-tiba kami mendapat kabar yang mestinya kita udah berdoa minta udahlah diberangkatkan aja berdamai dengan Tuhan. Malah disembuhkan. Dan ada beberapa kejadian itu terjadi seperti itu. Jadi saya mau katakan di dalam waktu kita proses datang, itu ada yang namanya proses kita mengerjakan sesuatu. Gak otomatis. Di situ Tuhan akan mulai melakukan pemberesan untuk kita berdamai dengan dia. Yang jauh dia buat dekat terlebih dahulu. Kita memang jauh, gak usah bingung kita mendekat kepada Tuhan. Minta apa yang membuat kita jauh dari Tuhan itu kita bisa introspeksi diri kan. Apa yang membuat kita jauh. Mungkin dosa, mungkin juga hidup yang sona, nyaman. Hidup dengan keterikatan di dunia ini berbagai macam hal. Atau tentang kita mungkin terluka secara jiwa. Kita adakan pemberesan terlebih dahulu. Nah, setelah itu terjadi, maka saya yakin Tuhan kita datang yang dikatakan kita percaya kepada Tuhan. Iman akan timbul ketika kita mulai adakan itu, kita mulai bisa datang menyembah Tuhan. Tadi dikatakan dia tersungkur dan menyembah Tuhan. Iman akan mulai bangkit. Nah, yang menjadi masalah untuk kita bisa terima mujizat kesembuhan itu adalah keraguan kita. Ya, keraguan kita itu gini. Seperti orang kusta tadi, dia itu tahu bahwa Yesus itu penuh kuasa. Pasti Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan dan dia udah dengar kan. Saya yakin kenapa dia datang mengejar Yesus ketika Yesus turun dari bukit itu. Dia datang mendekat, berani mendekat, dia beranikan diri untuk mendekat pada Yesus hari itu. Sebenarnya dia udah melanggar secara hukum. Dia adalah orang kusta yang dia nggak boleh, dia terasing sebenarnya. Hidupnya ada di sebuah tempat pengat. Tapi orang ini dia belajar menerobos ya. Mungkin sudah hidupnya itu susah banget. Kusta itu sudah dicap bener-bener label hidupnya udah ya udah nggak punya akan meninggal pelan-pelan dengan hidup terasing gitu. Itu nggak mudah loh. Saya mau katakan. Nah, tapi di sini dikatakan dia datang dan dia berkata, Yesus, apakah kau mau menyembuhkan aku? Dia ragu. Dia ragunya Yesus itu dia nggak ragu, Yesus penuh kuasa. Yesus pasti bisa menyembuhkan. Tapi yang dia ragu, apakah aku layak terima kesembuhan? Ini yang menjadi seringkali problem orang percaya atau orang-orang yang di luar Tuhan kan. Tapi saya mau katakan orang di luar Tuhan ada begitu banyak cerita dalam Alkitab. Perempuan Kanaan yang tidak layak itu loh akhirnya terima mujizat kesembuhan buat anaknya. Ini orang kusta juga. Gak disebutkan bahkan ini orang percaya. Tapi saya mau katakan Yesus itu Allah yang sangat-sangat rindu untuk membawa setiap orang mendekat. Dan dia rindu ketika orang mendekat dia mau menyembuhkan sepenuhnya hidup kita. Dia mau menyelamatkan kita dari semua kehancuran. Itu adalah karakter daripada Bapa kita. Itu ada karakter Yesus penyelamat kita. Jadi jangan khawatir. Saya mau katakan hari ini datang, tadi sudah prosesnya kita lalui, tapi kita harus datang dengan percaya. Tanpa iman gak seorang pun bisa lihat mujizat Tuhan. Gak mungkin. Nah iman itu ya tadi orang kusta itu dia ragu. Kamu mau kata Yesus sembuhkan aku? Yesus berkata aku mau. Jadilah engkau sembuh. Seketika loh. Luar biasa gak? Saya mau hari ini siapapun Anda, apapun latar belakang Anda. Yang penting Anda udah tahu tadi kunci-kuncinya datang dan pulihkan hatimu berdamai dengan Tuhan. Percaya, iya jangan ragu, Anda layak saya yakin. Kita semua layak terima kesembuhan. Siapapun kita yang hari ini mendengarkan di dalam doa pagi, sesi doa pagi ini. Kapanpun Anda dengar, Anda layak terima kesembuhan. Setiap kita punya hak yang sama. Apalagi anak-anak Tuhan ya, orang-orang percaya ada banyak yang kok hidupnya itu lama banget di dalam sebuah waktu, terus sakit penyakit beruntun datang di hidup kita. Saya mau katakan Anda layak, setiap kita layak untuk terima kesembuhan. Jangan merasa nggak layak, jangan merasa kita ini orang bilang terhukum, dihukum Tuhan. Ya tadi saya ngomong kuncinya, kalau memang kita merasa ada sesuatu yang dosa, mungkin kita ngalami sesuatu, mungkin kita sembunyikan dosa dan sebagainya. Ya datang akui. Saya yakin gak berlama-lama kok Tuhan sembuhkan. Saya yakin Tuhan itu Allah yang sangat baik.
1 Yohanes 1:9 berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil. Dia akan mau menyucikan kita dan untuk menyembuhkan kita. Itu adalah karakternya. Ya, jadi datang, percaya, yakin. Nah, setan itu selalu ingin menghancurkan iman kita. Tadi saya bilang dia mau curi apa yang di dalam kita, bukan? Saya yakin hidup kita di masa-masa ini begitu banyak orang itu dicuri imannya, dicuri keyakinannya dengan melihat fakta-fakta yang terjadi. Kalau hari itu orang kusta ini melihat fakta hidupnya, saya ini sudah sakit, kusta lagi. Sakit yang itu sebenarnya udah terkutuk dikatakan, udah nggak mungkin bisa sembuh. Tapi kalau dia lihat fakta itu dia nggak mungkin datang berjuang terdekati Yesus. Dia lebih mempercayai apa yang dia dengar bahwa Tuhan itu penyembuh. Fakta hidup kita itu bisa dikalahkan waktu kita datang dan mempercayai siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita melihat dengan mata yang tertutup dari apa yang dunia ini kita lihat. Kita buka selebriti, tapi aku minta hari ini tutup setiap mata jasmani kita untuk setiap fakta-fakta, tapi mulai buka mata rohani kita. Untuk kita melihat bahwa di alam roh, kesembuhan itu sudah terjadi. Waktu kita datang meminta kesembuhan, sudah diberikan. Tapi di alam jasmani itu mungkin gak langsung terjadi. Ada tunggu prosesnya. Jadi di dalam alam roh saya yakin kesembuhan. Waktu kita berkata, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan seketika berkata, aku mau sembuhkan. Tapi ada proses yang kita harus alami. Nah, itu harus kita datang, tadi saya bilang pemberesan, lalu kita punya iman datang untuk mempercayai apa yang dia mau kerjakan pada kita. Maka saya yakin kita akan terima itu ketika waktu itu sudah datang. Karena saya yakin iman itu kan butuh yang namanya bertumbuh. Jadi saya yakin pagi ini kalau Anda datang dengan kemerosotan iman juga, bangkit. Ya, iman itu bicara yang rohani kita. Itu harus pulih, harus bangkit, harus kuat. Makanya jangan menjauh dari Tuhan. Lagu tadi terakhir kita, sekalipun dagingku dan hatiku, dagingku dengan hatiku itu habis lenyap. Tapi gunung baktuku tetaplah Tuhan selama-lamanya. Bagian tubuh fisik kita itu boleh menjadi lemah, boleh merosot dari hari ke, tapi bagian dalam kita yaitu iman kita, pengharapan kita sama Tuhan. Semua tentang kerohanian kita itu enggak boleh hilang lenyap. Itu harus tetap ada. Harus tetap kuat, harus tetap kita bangun dari hari ke hari. Ya, dan saya yakin kita akan terima. Cuma menerima, just menunggu waktu dan kita akan terima kesembuhan. Amin. Ada 3 yang saya mau bagikan supaya kita bisa catat itu, supaya kita bisa benar-benar merema untuk kita bisa ingat-ingat setiap kali kita dalam keadaan lemah. Yang pertama, ingat ya, Tuhan mau kita sembuh. Dia bisa dan dia mau. Dia punya kuasa menyembuhkan dan dia mau menyembuhkan kita. Jadi itu harus kita pahami karakter Tuhan. Ya, yang kedua, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kalau Anda mau sembuh, jangan tunggu kesembuhan aja. Jangan gak berbuat apa-apa. Ya bertindak seperti orang kusta tadi. Ya bertindak seperti perempuan kanan. Ya bertindak, saya mau katakan tadi, pemberesan. Apa yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Kata tersungkur itu kan dia pasti datang dan minta pengampunan. Iya kan? Kata tersungkur itu mewakili begitu banyak hal. Jadi waktu saya datang berdoa, ada kalanya saya kadang-kadang udah bisa ucapan kan. Posisi duduk saya, posisi waktu saya berdoa itu membedakan loh. Waktu saya tersungkur kadang-kadang mungkin lagunya sederhana gitu ya. Saya rasakan Tuhan hadir loh lewat saya. Waktu kita angkat tangan itu mungkin tanda penyerahan kita. Itu sudah membedakan juga. Jadi ada tindakan-tindakan iman kita waktu datang kepada Tuhan. Itu kita lakukan sesuatu. Ya ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang kedua. Bagian Tuhan dia pasti mau nyembuhkan kita. Udah pasti gak usah ragu lah ya. Dia penyembuh. Dia Allah yang punya karakter penyembuh. Kita gak usah ragu. Anda baca semua bagian Alkitab. Perjanjian lamakah, barukah. Dia Allah yang ingin menyembuhkan. Bahkan dia bisa pakai kita untuk menyembuhkan orang kan. Di lain waktu saya akan ajari bagaimana kita mendoakan orang-orang yang sakit.
Nah, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dalam proses penantian, kita lakukan bagian kita. Yang ketiga, saya mau katakan yang ketiga, dalam penantian, proses penantian, jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan hal terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Terus bangun kehidupan kita, rohani kita. Sekali lagi, pencuri itu mau hancurkan 3 bagian hidup kita. Tapi Tuhan mau datang memulihkan 3 bagian hidup kita. Kalau tubuh fisik belum disembuhkan, saya merasa bahwa Tuhan sedang mengerjakan bagian rohani kita. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang gak bodoh, gak mengerti hal itu. Kita terus menangisi bagian, kenapa aku gak sembuh. Tapi kita gak bisa mendekat pada Tuhan karena udah punya tuduhan-tuduhan kepada Tuhan. Nah coba mulailah mendekat kembali. Karena Tuhan mau sembuhkan kita. 3 bagian ini dikatakan hidup yang berkelimpahan. Itu rohani, kuat, jasmaninya sembuh, sehat. Tubuh fisiknya itu sehat, kuat. Tuhan mau hidup kita maksimal supaya apa? Kita bisa berbuah-buah kan. Kata berbuah menjadi berkat. Iya, kan kita mau jadi berkat, kita nggak bisa. Karena hidup kita sendiri masih sakit-sakitan kan. Tapi Tuhan rindu kita mengalami proses kesembuhan. 3 bagian ini, roh, jiwa, tubuh, hidup yang berkelimpahan. Iya, Dia rindu untuk memberikan kita kesejahteraan dan hidup yang berkelimpahan, kesehatan dan kesembuhan yang benar-benar itu utuh 3 bagian. Maukah Anda sembuh pagi ini? Seperti cerita Yeremia, sembuhkan aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkan aku Tuhan, maka akan selamat. Engkaulah kepujianku. Kata di selamat, bukan nanti kita masuk surga aja kita selamatkan. Tapi hari ini Dia mau selamatkan dari kehancuran. Apapun kehancuran kita, berbagai macam masalah. Tadi saya bilang kesembuhan itu bukan cuma masalah tubuh ya. Mungkin kesembuhan bicara tentang ekonomi, banyak hal, hubungan juga bisa. Dia mau selamatkan kita dari semua kehancuran yang kita alami hari ini. Minta 3 bagian hidup kita, Tuhan itu kerjakan pemulihan dan kesembuhan. Kita mau datang sama-sama pagi ini. Dan kita percaya waktu kita datang tersungkur di kaki Tuhan. Ada banyak hal bisa terjadi loh. Iya, mari datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ku bawa hidup, Kohana rahabaya syangkana rahabaya. ku terima Kohana rahabaya syangkana rahabaya. anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari datang mendekat pada Tuhan. Dia melayakkan kita pagi ini. Sujud di altarnya. Sembuhkan kami Tuhan, maka kami sembuh. Selamatkan kami, maka kami akan selamat. Engkaulah kepujian kami ya Bapa. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di Sekali lagi katakan sujud di altar. Mari kalau posisi Anda itu bisa datang sujud di altar Tuhan. Akui keberadaan kita pagi ini. Akui keberadaan kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, mari datang mendekat. Kalau ada dosa dan pelanggaran, mari datang mengakui di hadapan Tuhan. Ku terima anugerah.
keselamatan yang hancur Kau pulihkan hari ini ya Tuhan. Saat datang di altarnya. mari angkat hati kita, sembah Dia. Konarahamaya siakanaramo, Hinaramaya siakanarahabaya siakanarahabayas, Kohanarahabaya siakanarahabaya siakanarahabayas. Jangan putus asa dalam penantian kita. Mari jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan iman kita. Kohanarahabaya siakanarahabaya siakanarahabayas, Kohanarahabaya siakanarahabaya siakanarahabaya sikianarahabaya, Konarahabaya siakanarahabaya siakanarahabaya sikinarahabaya, Kohanarahabaya siakanarahabaya siakanarahabaya. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, hai umat Tuhan, bahkan orang yang belum percaya Tuhan, saya mau katakan Tuhan mengasihi kita. 2 ayat tadi, Yeremia 33:6, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Yohanes 10, Yesus datang ingin memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Dia mau kita sembuh, Dia mau kita hidup maksimal. Itu yang dimaui oleh Tuhan. Kalau hari ini kita belum punya itu, kita berseru kepada Yesus hari ini. Kita berseru seperti Yeremia berseru, sembuhkan aku ya Tuhan, maka akan sembuh. Selamatkan aku, maka akan selamat. Engkaulah kepujianku. Tujuannya Yesus akan dipuji, dimuliakan atas semua yang Dia kerjakan atas hidup kita. Kalau hidup kita sehat, sembuh, kita memuliakan nama Tuhan. Mari saya mau ajak kita sama-sama. Kalau hari ini engkau merasa kau jauh dari Tuhan, mungkin ada hal yang kita lakukan membuat kita jauh dari Tuhan. Ada dosa, ada hati yang sakit mungkin. Ada mungkin hati yang jauh, hati yang mungkin kerohanian yang sakit. Kita gak pengen doa, gak pengen nyembah Tuhan. Biar Tuhan pulihkan, biar hati kita mendekat pada Tuhan. Kalau ada hati yang rasa berbeban berat karena memang Anda ada ikatan-ikatan dosa, ada ikatan-ikatan beban-beban yang mungkin itu dari masa lalu kita. Mungkin itu bicara tentang hati yang pahit, hati yang terluka. Pagi ini mari adakan pemberesan. Saya akan tuntun Anda semua ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau pulih, aku mau sembuh. Pulihkan rohaniku, pulihkan jiwaku, pulihkan tubuhku ya Tuhan. Ampuni aku, ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Ampuni ya Tuhan, kalau aku pahit, aku marah, aku punya kebencian, aku mau pulih ya Tuhan. Aku lepaskan pengampunan, atau aku menyakiti orang. Hari ini aku berkata, aku mau minta ampun kepada orang-orang yang ada ya Tuhan. Aku mau minta maaf kepada orang yang ada juga. Itu adalah bagian kita. Itu adalah bagian kita lakukan. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan. Dan jamah aku pagi ini, sembuhkan aku, pulihkan aku, bebaskan aku ya Tuhan. Dan aku tutup setiap celah yang sempat terbuka di hidupku. Di dalam nama Yesus kami menolak setiap intervensi kuasa kegelapan, pencuri yang selalu datang, musuh kami, kuasa kegelapan setan ingin selalu datang mencuri, membunuh, binasa. Kami berkata, setiap apapun yang dicuri kami minta kembalikan kepada kami. Baik itu kesehatan secara tubuh, kesehatan pada jiwa kami, kesehatan di dalam rohani kami. Kembalikan kami di hari di mana kami dengarkan firman ini. Pulihkan segala sesuatu ya Tuhan. Pulihkan dan setiap kehancuran hidup juga. Aku berdoa hari ini, seberapa engkau terpuruk, selamatkan kami ya Tuhan. Tuhan mau selamatkan engkau dari setiap titik di mana engkau hancur hari ini. Mungkin bicara tentang ekonomi, mungkin bicara tentang hubungan, bukan tentang kesehatan, tapi seluruh kehidupan kita. Tuhan mau kita maksimal, pulih, sembuh. Apakah itu mungkin? Saya yakin di dalam Tuhan selalu tidak ada perkara mustahil.
dia bisa dan dia mau lakukan. Kalau orang kusta di dalam Alkitab, di dalam banyak cerita, orang-orang yang rasanya nggak layak, mereka datang berjuang, mereka dapatkan loh pemulihan dan kesembuhan. Saya yakin tidak seorang pun yang berkata hari ini, gak mungkin saya bisa. Tapi di dalam Tuhan selalu ada perkara-perkara yang mustahil yang dia bisa kerjakan. Waktu dunia berkata sudah gak mungkin, bahkan dokter berkata gak ada lagi pengharapan. Tetapi di dalam Tuhan waktu kita datang, firman berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya sama Tuhan. Bangkitkan iman kita, bangkitkan keyakinan kita, bangkitkan pengharapan kita hari ini pada Tuhan. Dia pasti rindu untuk menyembuhkan dan membangkitkan setiap kita sebagai umatnya. Saya doakan ya, Tuhan, aku berdoa setiap umatmu dimanapun mereka berada. Pertama-tama aku berdoa biar setiap orang jauh dari Engkau dibawa dekat ya Tuhan. Kami mau kembali jadi orang yang menyembah intim dengan Engkau. Dan ketika kami datang, kami bisa merasakan Kau hadir, mengasihi, menjamah setiap hidup kami. Kami mau Tuhan jiwa kami Engkau sembuhkan ya Tuhan, jiwa yang sakit Kau pulihkan. Engkau balut ya Tuhan setiap luka yang terjadi. Dan sekarang aku berkata kepada tubuh sakit penyakit yang ada di tubuh kami, jadilah sembuh. Aku perintahkan kanker disembuhkan, aku cabut setiap tanaman yang ditanam oleh Bapa di surga. Kanker disembuhkan, jantung disembuhkan, paru-paru disembuhkan. Setiap penyakit kronis, bahkan hal yang namanya juga penyakit aneh-aneh hari ini, kami berkata Tuhan sembuhkan, tumor disembuhkan, diabetes disembuhkan, setiap bagian-bagian tubuh kami, tulang-tulang bagian tubuh-tubuh yang lemah, bahkan kelemahan tubuh. Ada orang yang dia gak tahu penyakit tapi tubuhnya seringkali lemah. Aku berkata roh kelemahan tubuh, roh yang menyiksa tubuh kami, aku perintahkan pergi dari hidup kami dan aku lepaskan kuasa kesembuhan ilahi. Jadilah sembuh, jadilah sembuh. Roh kami disembuhkan, jiwa kami, tubuh fisik kami disembuhkan hari ini ya Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah Tuhan penyembuh kami, Tuhan yang akan menyembuhkan seluruh kehidupan kami. Kami percaya di mana kami berkata kami disembuhkan. Bahkan orang yang sulit tidur malam, aku berkata Engkau sembuhkan. Karena sulit tidur bicara tentang kejiwaan kami, jiwa yang tertekan, jiwa yang stres dan depresi. Aku berkata sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Saya tergerak ya dengan orang yang sulit tidur malam ini, di malam-malam di mana seperti malam-malam menakutkan. Gak ada nyanyian, yang ada hanya tekanan musuh. Yang ada hanya sepertinya Anda diliputi ketakutan tentang masa depan, hal yang mungkin itu gak terjadi juga. Tentang paja yang sepertinya menghantui, Anda sulit tidur membayangkan sesuatu yang mungkin itu gak pernah terjadi, hanya bayang-bayang. Aku berkata sejak hari ini, jadilah sembuh. Malam ini juga tidur nyenyak ya, tidur nyenyak. Tidur adalah berkat yang Tuhan berikan pada kita. Malam ini saya katakan tidur nyenyak dan mimpi indah, karena Tuhan berikan kita mimpi-mimpi yang membuat kita disembuhkan juga. Terimalah itu di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur. Thank you Tuhan. Angkat satu pujian yuk. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan kita, katakan kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat Bapa. Dia menyertai engkau, dia rindu memulihkan, menyembuhkan hidupmu. Sejak hari ini, jadilah kuat, jadilah maksimal. Kan memang itu adalah yang diinginkan oleh Bapa. Dia ingin memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Aku berdoa setiap umat Tuhan yang mendengarkan di dalam ibadah doa pagi ini, mereka akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan, sehat dan kesejahteraan
dari setiap bagian hidup kami, rohani, jiwa kami, tubuh kami, itu pulih, kuat ya Tuhan. Dan kami bisa menjadi berkat di mana kami diutus ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Bapa. Amin. Sampai ketemu di Sabtu doa pagi yang mendatang. Tuhan berkati kita semua.